bicarakan tentang bagaimana sih satu produk ini bisa memberikan sistem imun kita itu ajaib atau amazing gitu ya. Kita mulai dari sejarah dulu Bapak Ibu. Ya, sejarah tahun 49 ada seorang imunologis yaitu dokter yang berkecimpung di dunia imunologi. Beliau bukan dokter sembarang dokter, ahli paru-paru ya, dokter yang menangani penyakit-penyakit infeksi, kanker, pokoknya dengan paru-paru kita lah ya, asma dan sebagainya. Nah, beliau ini resah karena apa? Satu penyakit yang namanya TBC itu pengobatannya panjang, lama. Ya, jadi kalau terjadi pandemi yang satu belum sembuh, udah yang lain terjangkiti dan terjangkitinya hampir sama kayak COVID sekarang ya, lewat air liur, lewat uap dari mulutnya. Nah, beliau ini mencari shortcut. Bagaimana sih membuat pengobatan penyakit ini menjadi lebih pendek? Pemahaman beliau itu dalam tentang imunologi sistem. Dan beliau tahu bahwa seorang yang sudah sembuh dari penyakit infeksi itu menyimpan yang namanya antibodi. Antibodinya disimpan di mana? Di dalam plasma darah putih manusia. Akhirnya beliau melakukan apa? Melakukan yang sekarang lagi heboh. Orang nyari plasma konvalesen. Ya, nah itu seperti itu. Tetapi penemuan ini tentu saja hanya mendapat kekebalan dari penyakit TBC saja. Karena kalau ngambil dari plasma darah, itu diambil adalah antibodinya. Nah, penemuan beliau ini spektakuler, Bapak Ibu, merupakan satu dari tiga penelitian terbesar. Tetapi tidak berkembang. Ya, tidak digembar-gemborkan seperti plasma konvalesen sekarang ya, karena pada waktu itu ada penemuan yang lain yang juga lagi digembar-gemborkan seluruh dunia, yaitu penemuan antibiotik yang pertama, penisilin. Oke, waktu terus berjalan, ada peneliti lain yang penasaran, kira-kira di mana sih ada lagi faktor yang sudah ditemukan oleh Dr. Sherwood Lawrence tadi, ya. Beliau menemukan apa? Mbak Rona, aku nggak disebutkan. Oh, beliau menemukan shortcut terapi. Ya, jadi dari plasma darah putih orang yang sudah sehat, beliau memilah-milah lagi plasma ini jadi komponen yang lebih kecil, lebih halus, akhirnya dipindahkan pada orang yang masih sakit dan orangnya sembuh. Nah, di situ beliau mendapat satu pemahaman yang meyakinkan bahwa kekebalan atau orang yang sakit itu bisa cepat sembuh kalau diberikan kekebalan untuk penyakit yang sama. Diambil dari. Nah, beliau namakan itu apa? Molekul-molekul memori imun. Jadi, memori imun itu artinya imun itu waktu perjalanan kuman masuk sampai dia berperang, kemudian dia menang, dia menyimpan semua data itu di dalam sekumpulan molekul di dalam plasma darah putih yang namanya transfer faktor. Ya, jadi saat itu beliau menamakan transfer faktor. Faktor yang ditransferkan. Faktor apa? Molekul-molekul memori imun. Penelitian berjalan Bapak Ibu, tahun 75-an, 1975 ditemukan bahwa ternyata molekul-molekul memori imun ini dipindahkan oleh Tuhan pada seorang ibu di saat akhir kehamilan. Sehingga bayi yang baru lahir itu diberikanlah transfer memori-memori molekul imun lewat kolostrum. Demikian juga tahun-tahun selanjutnya itu ditemukan di dalam sapi siap beranak ya Bapak Ibu. Ya, jadi anak-anak sapi ini itu dari penelitian Bapak Ibu, kalau tidak diberikan kolostrum induknya itu langsung mati. Bukan karena dia kekurangan makan, tetapi dia tidak mendapat kekebalan ibunya yang ada di kolostrum tadi. Nah, bagaimana dengan makhluk yang tidak menyusui atau makhluk petelur? Ternyata Tuhan juga menaruhnya di dalam kuning telur bebek, kuning telur unggas, ya, kuning telur ayam. Nah, ini perlu waktu 49 tahun. Ada seorang yang luar biasa, namanya Mr. David Lisenby. Beliau adalah pendiri dari perusahaan For Life Research. Beliau ini bukan orang sembarangan loh Bapak Ibu. Beliau ini sudah pakar di dunia vitamin, mineral, ya. Beliau ahli, keluarganya juga berkecimpung di dunia kesehatan, ya. Tetapi beliau tidak puas. Kalau memasarkan antioksidan, banyak saingannya. Kalau memasarkan vitamin, banyak saingannya. Akhirnya beliau menemukan sejarah penelitian dari David Lisenby, kemudian adanya produk memori-memori molekul imun ini di dalam kolostrum manusia, dan beliau sangat gembira waktu menemukan bahwa transfer faktor ada di dalam kolostrumnya sapi dan ayam. Ya, jadi yang meneliti sampai dengan ditemukannya bahan baku itu bukan Mr. David Lisenby, ya, tetapi beliau menemukan semua data ini di perpustakaan. Ada videonya. Beliau mencari dalam pencariannya sehingga beliau menemukan, dan beliau tahun 98 mendirikan satu perusahaan yang namanya For Life Research. Dan beliau sudah berketetapan bahwa For Life Research ini hanya memasarkan produk-produk yang berhubungan dengan sistem imun, ya. Nah, apa yang disiapkan Mr. David Lisenby? Sudah ada penelitiannya, sudah ada pembuktian ilmiahnya, sudah ada bahan bakunya, teknologinya Bapak Ibu. Ya, teknologi kenapa? Harus teknologi yang canggih.
konon beliau mengeluarkan dana pertama untuk mendirikan pabrik itu dari menjual asetnya tanpa pinjaman bank ya. Jadi Bapak Ibu, perusahaan ini luar biasa ya, dia tidak pinjam dana ke sana ke sini, tetapi Mr. David Lisenby menjual asetnya, mendirikan For Life Research ini dengan 50.000 US dollar pertama. Nah, karena mencari satu teknologi, mempekerjakan ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa untuk meneliti hasil akhirnya. Teknologinya kita sebut mikro dan ultrafiltrasi. Kenapa harus mikro dan kenapa harus ultra? Ya, karena transfer faktor ditemukan di awal pada waktu Mr. Sherwood Lawrence itu dia memisahkan plasma-plasma darah itu sampai komponen yang paling kecil. Jadi di situ ditemukan bahwa transfer faktor itu ukurannya sangat halus, sangat lembut. Jadi dengan clue ini David Lisenby menciptakan, kalau kasarnya kita bilang ayakan, filtrasi itu memfilter Bapak Ibu, dan diameter-diameter yang berukuran mikro dan benar. Ada keluar teknologinya mungkin tidak sesederhana kasat mata seperti ini ya Bapak Ibu, ini hanya gambaran aja, tapi Bapak Ibu bisa bayangkan dan bisa buktikan kalau nanti Bapak Ibu mau jalan-jalan ke Sandy, Utah sana ya di Amerika. Nah, yang pertama beliau memakai bahan baku adalah kolostrum sapi. Dengan mikrofiltrasi beliau dapat butiran-butiran dari transfer faktor. Jadi transfer faktor ini sudah tidak lagi mengandung apa? Tidak ada lagi hormon dari susu sapi, tidak ada lemaknya, tidak ada faktor-faktor yang tidak diperlukan. Kalau faktor-faktor ini beli saja susu kaleng di luar sana banyak Bapak Ibu. Tapi kalau transfer faktor mungkin sudah tidak ada lagi di susu kaleng di sana ya. Nah, karena sudah diambil nih, harus diambil dari kolostrum. Kalau susu kaleng kan bukan kolostrum ya, sudah tidak ada lagi kolostrumnya. Nah, ini penemuan pertama dan produk yang pertama itu dikenal namanya transfer faktor klasik. Kita tidak pasarkan di Indonesia, di Amerika ada ya. Kemudian beliau menciptakan lagi teknologi yang sama untuk mengambil dari bahan baku kedua, yaitu kuning telur ayam. Apa sih yang ditakutkan dari kuning telur ayam? Kalau orang bilang kita makan, ayo makan kuning telur ayam yang banyak. Nah, yang ditakutkan apa? Ntar bisulan, Mbak, ntar jerawatan, ntar kolesterolnya naik. Betul, Bapak Ibu. Ya. Nah, dari teknologi ini Bapak Ibu bisa jelaskan kepada orang yang bilang baru kita ngomong nih, transfer faktor itu dari kolostrum sapi dan kuning telur. Mereka langsung reject. Wah, saya nggak mau Mbak. Kenapa? Nanti kolesterol saya naik. Saya alergi terhadap susu sapi dan macam-macam. Nah, itu Bapak Ibu perlu ulangi lagi. Teknologi kita itu mempunyai filtrasi yang ukuran mikro. Nah, faktor-faktor kolesterol, faktor-faktor imun yang menyebabkan alergi, faktor-faktor yang tidak bagus untuk kesehatan, karena antara manusia dan sapi ada yang tidak cocok, Bapak Ibu. Ya. Itu sudah tidak ikut terfilter pada ukuran filtrasi yang diameternya mikro ya. Jadi udah kebuang nih di luar sini. Sehingga apa? Sehingga aman. Anda yang alergi boleh tetap konsumsi, Anda juga tidak perlu takut terhadap kolesterol yang akan meningkat kalau minum transfer faktor terus-menerus ya. Sudah tahu kan? Handling objection untuk orang yang menolak begitu dengar bahan bakunya ya. Tekankan pada teknologi yang canggih ini. Nah, teknologi terus berkembang karena ini perusahaan riset Bapak Ibu, bukan perusahaan antibiotik yang kalau Bapak Ibu sering konsumsi antibiotik sejuta umat ya, amoxicillin itu dari saat diproduksi sampai sekarang ya itu aja, udah nggak berkembang lagi. Kecuali ada perusahaan lain yang membuat turunannya. Tapi kalau amoxicillinnya enggak tetap. Tapi tadi Bapak Ibu sudah saya singgung di awal kalau hanya dari kolostrum namanya transfer faktor klasik. Begitu digabungkan antara transfer faktor dari kuning telur dan kolostrum, namanya berubah menjadi transfer faktor advance. Jadi kalau Bapak Ibu satu waktu dikirim Pak Agung testimoni ada TFA itu adalah transfer faktor generasi kedua ya Bapak Ibu, yang namanya transfer faktor advance. Perusahaan ini luar biasa, ya terus meriset sampai mencari lagi, kira-kira kalau saya bikin filtrasi yang lebih halus, masih adakah sesuatu yang lebih bermakna supaya bisa lebih meyakinkan para konsumen bahwa produk ini mampu dan bisa mengatasi kebutuhan dunia saat ini. Nah, teknologi yang baru namanya ultrafiltrasi. Jadi molekul-molekul yang akan keluar itu nanti tidak lagi berukuran mikro, tapi berukuran nano. Kita sebut nanofaktor. Produknya adalah produk yang saat ini Bapak Ibu konsumsi. Trifaktor formula. Jadi trifaktor formula adalah gabungan dari transfer faktor dari kolostrum, transfer faktor dari kuning telur, dan nanofaktor dari kolostrum. Masih bisa berkembang nggak, Mbak? Bisa, karena ini perusahaan riset. Apa kebutuhan dunia? Perusahaan ini telah menyiapkan riset-riset yang terbaru. Kita tunggu saja, Bapak Ibu.